Pas mau berangkat kerja, Bu Ningsih istrinya ini bilang, "Pak, kalau bisa nanti pulangnya lebih awal Pak ya. Soalnya ini malam Jumat Kliwon. Banyak setan Pak," katanya. Pak Parman ngangguk aja kan. "Iya Bu, udah." Pamitan sama istrinya langsung berangkatlah ke kebun seperti biasa. Hari itu berjalan normal Wak, tanpa ada keanehan apapun. Tapi pas malam tiba, Pak Parman belum juga pulang ke rumah. Ditunggu tuh sampai sekitar jam 7 malam lah kan. Gak muncul-muncul juga suaminya. Nah khawatir sama keselamatan suaminya, Bu Ningsih memutuskan mau nyusul ke kebun dan mau ninggalin bayinya sama si Tono, sama anak pertama. Nah sebelum pergi, Bu Ningsih sempat bilang ke Tono, "Nak, jaga adikmu baik-baik ya. Ibu keluar bentar nyusulin bapak, nanti ibu langsung pulang," gitu kan. Dalam hati Ningsih itu sebenarnya juga dia pasti takut lah kan pergi sendirian, karena itu malam Jumat Kliwon, dimana hampir seluruh warga nggak ada yang berani keluar rumah dan memilih untuk kunci rumah mereka masing-masing. Tapi rasa khawatirnya mengalahkan ketakutannya Wak. Dia takut suaminya kenapa-napa. Jadi sambil nahan takut itu, Bu Ningsih tetap nekat dan di sepanjang jalan itu juga dia terus-terusan tuh manggil nama suaminya. "Parman, Parman," gitu-gitu. Waktu nyampe di kebun, Bu Ningsih nggak langsung lihat suaminya di sana, Wak. Dicarilah ke sana kemari. Akhirnya Bu Ningsih ngelihat Pak Parman udah tergeletak di tanah, Wak. Tergeletak di tanah, mulutnya berbusa, matanya setengah kebuka kayak gini. Panik, "Pak, tolong. Dia minta tolong, tapi nggak ada satupun warga yang dengar teriakan dia dan nggak ada yang satupun datang menolong gitu kan. Akhirnya dengan sisa tenaga yang ada, Bu Ningsih pun membopong tubuh suaminya untuk dibawa pulang, Wak, karena dia nggak akan kuat buat ngegendong kan. Ayo Pak, kita pulang. Nah di saat Bu Ningsih ini masih berjuang keras untuk mulangin si suaminya ini, Wak, Tono anaknya sama bayinya yang lagi ada di rumah malah diganggu. Jadi sejak Bu Ningsih ini pergi, Lukman ini rewel kali, Wak, si bayinya ini rewel kali, dia terus-terusan nangis gitu kan sambil ngelihat ke arah atas gitu kayak lagi ngeliat sesuatu, Wak. Nah si Tono, si abang ini berusaha keras lah ini kan nenangin Lukman. Dia gendong, dia puk, "Ayo Dek, sabar Dek, udah tenang ya kamu," gitu supaya Lukman ini nggak lanjutin nangis. Nah di situ karena bingung, Tono berinisiatif kasih jempolnya, Wak, jempol tangannya untuk dihisap ke si Lukman supaya Lukman agak tenang. Dek, hisap jempol abang aja gitu kan. Alhamdulillah tenang pula tuh, Wak. Berhenti nangis si Lukman. Nah tapi pas situasi udah mulai agak terkendali lah ini kan, Tono malah ngalamin kejadian horor. Jadi awalnya dia ada dengar suara sapu lidi diseret-seret, Wak, di samping rumahnya. Oke, apa tuh? Nah nggak lama setelahnya muncul suara ringkikan kuda. Dan disusul sama bau kambing yang nyengat kali. Ada ringkikan kuda, tapi kok ya baunya bau kambing. Nah belum sempat mencerna apa yang terjadi, Wak, hawa di rumah Tono ini terasa panas. Karena takut, Tono langsung lah meluk Lukman itu kan. Adek gitu kan, sambil dia lafalkan doa-doa yang dihafal. Tapi pas baru aja nyampe ayat pertama, Wak, tiba-tiba muncul sosok tinggi besar, kepalanya kambing dekat pintu rumah tuh. Nengok itu takut lah si Tono, masih kecil ya, Wak. Astagfirullahaladzim, apa itu? Dia langsung baca Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Itu yang dia bisa tahu kan. Dan makhluk itu waktu nengok siapa ini si Tono baca Al-Ikhlas, Wak, makhluk itu malah niruin suara Tono dengan nada yang aja. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid. Kayak gitu mungkin kan. Di titik itu Tono cuma bisa nangis sambil ngegendong Lukman ini, Wak, berharap mama cepat pulang ibu kayak gitu. Kira setelah beberapa saat takut, Wak, tiba-tiba pintu rumah kebuka. Dan ternyata yang datang untunglah itu Bu Ningsih sambil nyeret lah itu, Wak, badannya Pak Parman itu kan. Begitu ibunya masuk, si sosok kepala kambing itu, Wak, yang ada dekat pintu itu hilang. Tono langsung lari itu kan, meluk mamanya sambil nangis. Ibu, ada yang gangguin aku, Bu. Siapa nak? Siapa yang gangguin kamu? Itu Bu di sana dekat pintu, Bu. Dia nunjuk ke arah pintu. Waktu ditengok Bu Ningsih kosong, Wak, nggak ada siapa-siapa. Cuman di situ Bu Ningsih juga nyium bau kambing yang nyengat kali dekat area pintu itulah. Nah sadar ada yang nggak beres, Bu Ningsih langsung peluk Tono, bawa bapak yang masuk ke dalam rumah, dikunci ya pintu, dipeluknya lah anaknya. Udah nak, tenang nak. Ibu udah pulang ya, ibu udah pulang. Dalam hati, Wak, Bu Ningsih ini ngerasa ada sesuatu yang betulan datang ke rumah ini, pasti ada yang datang nih. Bu Ningsih langsung tidurkanlah itu suaminya yang masih pingsan itu di kasur. Barulah beberapa jam kemudian Pak Parman ini sadar. Nah di sini Pak Parman akhirnya cerita, Wak, apa yang terjadi sebelum akhirnya dia tergeletak dekat kebun. Jadi ceritanya, sewaktu lagi di kebun ini, Pak Parman kan lagi kerja seperti biasa, dia nyangkul tanah dan juga sesekali milih-milih jagung-jagung yang rusak. Nah karena keasikan, nggak kerasa waktu udah masuk maghrib, Pak Parman pun beres-beres lah itu kan, beres-beres dan siap-siap mau pulang nih. Tapi tiba-tiba aja, Wak, hawa di sekitar Pak Parman ini berubah nggak enak. Dan gak lama sekujur tubuhnya Pak Parman ini dingin kali,
dingin kali. Awalnya Pak Parman mikir, mungkin ini aku masuk angin kali ya. Tapi makin lama tubuh Pak Parman ini kerasa macam diikat tuh, macam diikat, macam diikat tali. Dan setelah itu tubuhnya Pak Parman kejang, Wak. Dan tiba-tiba, bukan kejang biasa